Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik penggalang, ketemu lagi sama Kak Novi. Nah, semoga semuanya sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Dan jangan lupa minum vitamin untuk tetap menjaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang pilah-pilih sampah. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kita membaca doa ya. Ayo, membaca doa dimulai. Selesai. Nah, kita selanjutnya pengucapan Pancasila dan pengucapan Dasadharma supaya kita hafal. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ayo dihafal ya, supaya hafal. Nah, selanjutnya adalah nih kakak kasih tahu ya tentang pilah-pilih sampah. Nah, pilah-pilih sampah ini ada di dalam SKU atau syarat-syarat kecakapan umum. Nomor 21. Jadi, penggalang harus dapat mengenal dan memilah sampah. Coba dilihat lagi SKU-nya. Adik-adik sudah punya SKU-nya belum? Nah, apa aja sih 3 jenis sampah ini? Nah, 3 jenis sampah ini ada organik, ada non-organik, dan ada B3. Nah, tahu nggak sih kalau 3 sampah ini itu tidak boleh digabung loh adik-adik. Nah, selama ini kan kita suka buang sampahnya digabung-gabung aja ya. Nah, ternyata 3 jenis sampah ini tidak boleh digabung. Apa saja sih penjelasannya? Yuk kita simak. Nah, kalau sampah organik, sampah ini yang berasal dari alam, tumbuhan atau hewan, atau sisa makhluk hidup. Sampah ini dapat diurai dengan mudah. Nah, jadi sampah ini tuh isinya seperti ikan bekas kita makan ya, atau buah-buahan kayak gitu. Pokoknya yang dari tumbuhan atau hewan. Nah, sampah jenis ini bisa terurai dengan mudah di tanah sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Makanya kenapa disebut sampahnya sampah organik. Nah, adik-adik sudah paham belum tentang sampah organik? Sudah ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya ke jenis-jenis sampah yang lain. Nah, selanjutnya adalah sampah non-organik. Sampah non-organik ini adalah sampah yang berasal dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat diurai dengan mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Oh iya, ada yang tahu apa itu diurai? Diurai itu adalah hancur. Jadi sampah macam ini, sampah non-organik ini tidak mudah hancur loh adik-adik. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun tidak dapat hancur di tanah. Nah, apa saja sih sampah non-organik ini? Jadi sampah non-organik ini biasanya buatan manusia seperti plastik, kantong kresek, lalu kaleng, kaca, seperti itu ya. Jadi sampah seperti ini harusnya tidak boleh digabung.
Nah, selanjutnya adalah sampah B3. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari bahan yang beracun dan berbahaya. Nah, sampah B3 ini biasanya terletak di beberapa barang-barang. Nah, yang di kanan ini adalah tanda-tanda dari sampah berbahaya atau beracun. Biasanya di barang tersebut ada tanda-tanda seperti ini. Seperti misalnya baterai. Baterai itu biasanya ada tanda seperti ini karena mudah terbakar. Nah, jadi tidak boleh disatukan dengan sampah yang lain. Seperti itu. Ada juga seperti televisi dan lain-lain. Nah, ini dia tugas yang kakak akan berikan. Jadi, ubahlah tempat sampah di rumah menjadi 2 jenis, sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak ya, kakak Novia. Nah, adik-adik boleh pakai apa saja untuk tempat sampah non-organik dan tempat sampah organik. Yang penting keduanya dipisahkan dan diberi nama ya, sampah organik dan sampah non-organik. Ayo, sudah bisa belum membedakan sampah organik dan sampah non-organik? Pasti bisa ya, adik-adik kakak kan semuanya pintar-pintar semua, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, adik-adik, untuk contoh perilaku baik ini, perilaku baiknya adalah siapkan tas belanja dari rumah yang terbuat dari bahan kain untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Jadi, adik-adik siapkan tas belanja yang terbuat dari bahan kain. Kita coba ya untuk mengurangi penggunaan tas plastik dengan menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain. Ayo diingatkan juga ya, mama-mamanya, bunda-bundanya, papanya, ayahnya, semuanya keluarganya untuk menggunakan tas berbahan kain untuk mengurangi sampah plastik. Oke, gitu ya adik-adik. Sudah paham semuanya sekarang tentang memilah sampah non-organik, organik, dan B3. Nah, semoga adik-adik semuanya dapat menjaga kesehatan dengan baik di masa pandemi ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar dengan semangat ya adik-adik. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.